Shalom Seven Grade. Ya, materi kita pada hari ini adalah tentang perubahan sosial dan dinamika sosial bersama Teacher Charlie. Perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Fenomena perubahan sosial mulai dipelajari seiring dengan ketertarikan manusia untuk dapat memahami hakikat kehidupannya sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami perubahan. Dalam perkembangannya perubahan sosial kemudian diidentifikasi dari aspek-aspek sosial yang dapat diamati seperti perubahan dalam penampilan, pola perilaku, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial? Untuk memudahkan kita dalam mempelajari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, kita dapat melihat dalam berbagai kategori bentuk. Setidaknya bentuk-bentuk perubahan sosial dapat dilihat dari kategori waktu, cakupan, perencanaan, dan arah perkembangannya. Yang pertama, perubahan berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu dibagi ke dalam perubahan sosial yang berlangsung secara lambat atau evolusi dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Evolusi dapat kita lihat pada pembentukan karakteristik masyarakat berdasarkan kondisi lingkungan alamnya. Contohnya perbedaan karakteristik antara masyarakat pesisir yang sering berinteraksi dengan orang asing dan masyarakat yang tinggal di pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. Karena menghadapi kondisi dan tantangan alam yang berbeda dalam jangka waktu yang panjang, masyarakat pesisir atau daratan yang ramai berinteraksi membentuk karakter yang dinamis dan cenderung memiliki pemikiran yang terbuka. Di sisi lain, masyarakat pedalaman yang tinggal di pelosok daerah membentuk karakter yang cenderung tertutup. 2. Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Perubahan ini seringkali terjadi karena dipicu oleh sebuah penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Revolusi dalam kehidupan manusia dapat terjadi diawali dengan adanya perubahan bidang-bidang tertentu seperti teknologi, ekonomi, politik, dan hukum. Bentuk revolusi dalam bidang kehidupan dapat dilihat pada sektor abad ke-18 Masehi di Eropa, yaitu setelah ditemukannya mesin-mesin produksi yang memungkinkan dibuatnya sebuah barang secara massal, cepat, dan efisien. Peristiwa yang disebut sebagai revolusi industri ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat dalam bekerja dan memenuhi kebutuhannya. Revolusi industri kemudian terus berlanjut hingga saat ini dengan ditemukannya proses produksi yang canggih yang bisa dioperasikan secara digital. Kondisi ini memicu ditemukannya kecerdasan buatan yang memungkinkan sebuah robot dapat berpikir dan berinteraksi dengan manusia secara mandiri. Perubahan berdasarkan cakupan. Perubahan sosial berdasarkan cakupannya dibagi ke dalam perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja. Perubahan ini tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada di dalamnya. Perubahan sosial dengan cakupan yang kecil contohnya adalah perubahan yang terjadi di suatu wilayah pemukiman tertentu. Seperti ketika sebuah pasar dibangun di satu pemukiman yang sebelumnya tidak memiliki pasar. Masyarakat yang tadinya berbelanja secara terpisah, kini sering bertemu dan berinteraksi di pasar. Di sisi lain, masyarakat yang tadinya hanya berperan sebagai pembeli, kini mulai banyak yang berperan sebagai pedagang, sehingga sedikit banyak meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut. Perubahan kecil lainnya dapat dilihat pada perubahan yang terjadi pada model rambut terkini, di mana perubahan tersebut hanya terjadi pada aspek mode saja. Perubahan-perubahan tersebut tidak mengubah bagaimana cara masyarakat mengatur kehidupannya. Sementara perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat
atau aspek kehidupannya. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada di dalamnya. Contoh perubahan besar adalah upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Pembangunan tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, transportasi, teknologi, dan sebagainya. Perubahan sosial yang terjadi pada masa pembangunan ini berdampak pada perubahan struktur masyarakat seiring dengan terbukanya kesempatan meraih pencapaian ekonomi untuk seluruh anggota masyarakat. Di sisi lain, perubahan ini juga berdampak pada pola kebudayaan masyarakat yang menjadi semakin modern. Lebih jauh, proses tersebut berdampak pada pembaruan institusi pendidikan, ekonomi, dan pemerintah serta pada sistem peranata sosial keluarga dan masyarakat di hampir seluruh Indonesia. C. Perubahan berdasarkan perencanaan. Perubahan sosial berdasarkan perencanaannya dibagi ke dalam perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tersebut biasanya disebut sebagai agen perubahan. Perubahan ini dapat terjadi dari skala terkecil, seperti masyarakat di suatu wilayah, hingga skala terbesar atau masyarakat dunia. Perubahan yang direncanakan misalnya adalah adanya pergerakan untuk menggunakan kantong belanja berbahan kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Gerakan ini dipelopori oleh agen perubahan yang memperjuangkan kelestarian lingkungan. Setelah melalui proses yang panjang, gerakan ini kemudian didukung oleh berbagai pihak seperti pemerintah yang mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik dan sektor pengusaha yang tidak lagi menggunakan plastik sebagai kantong belanja di toko mereka. Sementara perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Biasanya perubahan yang tidak direncanakan terjadi akibat adanya bencana alam sebagai dampak dinamika geografis atau bencana sosial sebagai dampak dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial yang tidak direncanakan dapat dilihat seperti pada perubahan kehidupan akibat bencana tsunami di suatu wilayah. Bencana tersebut mengakibatkan rusaknya pemukiman penduduk serta berbagai sarana dan prasarana yang dimilikinya. Dampaknya, masyarakat kehilangan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga kehilangan tempat untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti sekolah, pasar, dan rumah sakit. D. Perubahan berdasarkan arah perkembangan. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan dibagi ke dalam perubahan yang progres dan perubahan regres. Perubahan progres adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Oleh karenanya, perubahan ini kerap membawa keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contoh perubahan progres adalah berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jika pada masa lalu masyarakat lebih percaya terhadap hal-hal yang bersifat tahayul atau rasional, maka pada masa kini masyarakat lebih percaya terhadap hal-hal yang bersifat nyata dan rasional. Sementara perubahan regres adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Oleh karenanya perubahan ini kerap membawa kerugian bagi kehidupan masyarakat. Perubahan regres contohnya adalah berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman dulu masyarakat terbiasa hidup berdampingan dengan alam sehingga bisa melestarikannya, beda halnya dengan zaman sekarang, di mana masyarakat lebih banyak yang tidak mempedulikan kelestarian alam dan melakukan banyak pencemaran lingkungan. Yang ketiga, apa penyebab perubahan? Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah perkembangan jumlah penduduk, munculnya penemuan baru, dan terjadinya konflik di masyarakat. 1. Perkembangan jumlah penduduk. Terlalu banyak jumlah penduduk di suatu wilayah mengakibatkan tingginya tingkat persaingan kerja yang melahirkan banyak jumlah pengangguran. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap munculnya wilayah pemukiman kumuh dan meningkatnya tingkat kriminalitas.
Sebaliknya, terlalu sedikit jumlah penduduk di suatu wilayah mengakibatkan tidak tersedianya jumlah tenaga kerja produktif yang memadai sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan upaya pembangunan di wilayah tersebut. Yang kedua, munculnya penemuan baru. Penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan membawa perubahan yang besar terhadap perkembangan kehidupan manusia sejak dimulainya masa modern setelah terjadinya revolusi industri. Perubahan tersebut terus berlangsung hingga saat ini, di mana situasi terbaru ditandai dengan mulai digantinya tenaga kerja manusia dengan robot. Hal tersebut kemudian membawa perubahan bagi sistem kerja manusia, di mana masyarakat harus dapat terus mengembangkan diri agar bisa bertahan hidup. Yang ketiga, terjadinya konflik dalam masyarakat. Dalam pengertian yang mudah, konflik adalah sebuah kondisi di mana terdapat dua pihak atau lebih yang saling bertikai karena adanya perbedaan kepentingan. Konflik terjadi karena tidak tercapainya sebuah kesepakatan atas sebuah perbedaan. Jika dilihat dari bentuknya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara pihak yang tidak sejajar secara politik. Misalnya konflik antara seorang warga dengan kepala desa atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah dalam skala yang paling besar. Konflik vertikal mengakibatkan terjadinya gerakan revolusi atau pemberontakan untuk mengubah sistem pemerintahan di suatu negara. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara pihak yang sejajar secara politis. Misalnya konflik antar masyarakat, antar organisasi, ataupun antar suku di suatu daerah. C. Terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik pada hakikatnya dapat menyebabkan perubahan sosial. Karena sebuah konflik biasanya membawa dampak pada terciptanya sebuah kesepakatan atau aturan baru di tengah masyarakat. Contohnya adalah konflik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Peristiwa kerusuhan dan pergolakan yang dikenal sebagai peristiwa reformasi ini kemudian membawa perubahan yang signifikan bagi munculnya sistem politik yang lebih demokratis di Indonesia. B. Faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Interaksi dengan lingkungan alam. Misalnya, semakin kritisnya kondisi bumi akibat pemanasan global akan memicu terjadinya gerakan sosial untuk mengubah cara masyarakat beraktivitas dengan berusaha tidak memproduksi banyak polusi dan menggunakan alat-alat yang lebih ramah terhadap lingkungan. 2. Interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Beberapa perubahan sosial yang dapat kita amati adalah seperti munculnya tren menonton film drama Korea, menggemari lagu-lagu berbahasa Korea, hingga akhirnya menggunakan kosakata Korea dalam pergaulan sehari-hari. 4. Bagaimana dampak perubahan sosial? Dampak positifnya adalah terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka. Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat saat ini memiliki pola pikir yang lebih maju dan terbuka dibandingkan dengan sebelumnya. Kita bisa melihat ciri-ciri masyarakat saat ini yang sudah tidak lagi banyak yang percaya dengan tahayul atau hal-hal yang bersifat irasional. Di sisi lain, mereka juga lebih mudah menerima hal baru dan bisa menghargai perbedaan karena pola pikirnya yang semakin terbuka. Yang kedua, terbukanya mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang di dalam lapisan masyarakat. Karena adanya perubahan sosial, jika pada masa sebelumnya seseorang yang berasal dari kalangan masyarakat bawah tidak bisa atau sulit berpindah posisi menjadi kalangan terpandang, maka saat ini kesempatan untuk meraih kesuksesan dan kedudukan yang tinggi di masyarakat terbuka untuk siapa saja. Yang ketiga, meningkatnya pengakuan terhadap hak ajasi manusia, di mana setiap orang diakui haknya untuk bisa memperoleh kehidupan yang aman, dapat bebas berpendapat dan memberikan suara dalam pemilu, mendapatkan fasilitas pendidikan, menikmati hiburan, dan lain sebagainya. Dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama, terjadinya kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial adalah ketidaksetaraan kemampuan secara signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, munculnya perilaku negatif di masyarakat disebabkan oleh A. Faktor pergeseran nilai dan norma. Contohnya berubahnya sikap kebersamaan atau gotong royong menjadi sikap individualistis atau tidak mempedulikan orang lain. Bagian B, faktor desakan kebutuhan ekonomi. Contohnya terjadi tindakan penipuan, pencurian, atau premanisme. Faktor ketiga adalah faktor gaya hidup, di mana semua orang akan berbondong-bondong menggunakan barang-barang yang bermerek. Tidak masalah jikalau ekonominya cukup, akan tetapi jika ekonominya tidak cukup, maka segala cara yang akan dilakukan seperti mencuri dan lain sebagainya.